Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sekaligus sebenarnya adalah kebutuhan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi kekuatan kepada kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang taat dalam mengikuti perintah ibadah, berbagai macam ibadah yang wajib maupun yang sunat, termasuk ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah dan terlimpah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan dari segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan nama kita tercatat dalam barisan panjang parade barisan Rasulullah, nanti orang-orang yang mengikuti Rasulullah di akhirat kelak yang insyaallah akan mendapat syafaat insyaallah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang telah khatib bacakan tadi terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah berfirman yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila kamu dipanggil atau diajak pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah Allah memberi batas antara orang-orang beriman dengan hatinya, dan kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang pendek ini kita memberi judul khutbah kita yaitu Ruhul Istijabah. Artinya spirit memenuhi panggilan. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini banyak sekali para pendakwah, juga para yang memberikan perintah, memberikan himbauan, memberikan edaran bahwa semangat atau spirit untuk memenuhi panggilan-panggilan, memenuhi perintah-perintah, himbauan-himbauan itu sangat lemah. Sudah berbagai teori dikemukakan dari pihak orang yang memberi perintah, pihak orang-orang yang mengajak, yang menghimbau. Misalnya saja ada teori 5M. M pertama memberitahu atau mengajak atau menghimbau, memberi pelajaran. M kedua memberi contoh. M ketiga membiasakan. M yang keempat mengontrol atau mengawasi. M yang kelima memberi reward dan punishment. Tetapi ternyata keluhan demi keluhan orang untuk mengikuti perintah, memenuhi panggilan itu sangat lemah. Di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dan juga artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertama itu adalah sebuah keimanan,
sebuah keyakinan, sebuah keimanan, keyakinan kepada yang memberi perintah, sekaligus tentang kebenaran perintah itu sangat mempengaruhi kepada spirit atau ruh untuk memenuhi perintah-perintah dan panggilan tersebut. Jika keyakinan kepada yang memberi perintah itu lemah, begitu juga sekaligus tentu isi kepada perintah itu, maka dia akan berimplikasi kepada lemahnya orang-orang memenuhi perintah dan himbauan tersebut. Tetapi orang-orang beriman harusnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 51, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya perkataan orang-orang yang beriman apabila dihimbau diajak dia kepada melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka perkataannya, kalimat yang muncul dari lidahnya, dari mulutnya, dari lisannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami ikuti dan kami patuhi. Waw ataf di sini menunjukkan tidak berjarak antara perintah dengan pelaksanaan perintah. Sebagaimana seorang tentara, seorang komandan memberikan perintah kepada anak buahnya, tidak perlu tunggu, ya langsung dilaksanakan. Yang sering diungkapkan dengan kata-kata siap, siap untuk dilaksanakan. Tapi kalau thumma baru kemudian. Tapi kalau wa dia harus langsung, tidak berjarak. Setelah kita mendapatkan perintah, langsung kita laksanakan. Ini apa kuncinya? Innama qaulal mu'minina. Sesungguhnya hanya perkataan orang-orang beriman. Maka kata kunci adalah keimanan seseorang, keyakinan seorang kepada Allah SWT sebagai pemberi perintah. Kalau iman kita, keyakinan kita sumbing atau lemah, maka dia akan berimplikasi kepada lemahnya kita memenuhi perintah Allah SWT. Beberapa kisah bisa kita ungkapkan, bagaimana kisah sahabat-sahabat ketika menerima perintah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 misalnya. Sebenarnya semacam selarangan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azal rizqu min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Sesungguhnya khamar, mabuk-mabukan, mengundi nasib, berjudi adalah perbuatan setan. Hendaklah kamu jauhi. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bagaimana kisah ketika turun ayat itu? Maka para sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika itu karena belum ada larangan masih minuman keras, masih berjudi, masih mengundi nasib. Tapi ketika perintah larangan itu turun dari Allah SWT, segera saja sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat Nur tadi, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, sekarang juga kami patuhi. Sahabat-sahabat langsung membuang dadu-dadu untuk mengundi nasibnya, membuang tempat-tempat minuman kerasnya, alat-alat yang dipakai untuk mengundi nasibnya. Kenapa? Karena iman mereka kepada Allah SWT sudah sempurna, sudah bagus. Begitu juga ketika turun surat Al-Ahzab ayat 59 tentang suruhan atau perintah kepada orang-orang yang perempuan, baik dari istri Rasulullah, anak-anak, kaum mukminat. Ketika turun ayat itu, segera saja mereka melaksanakan. Walaupun yang mereka temui itu mungkin kain-kain, ya, bisa ibaratnya sekarang mungkin alas meja, sekalipun mereka menutupkan kepala mereka. Begitu spirit atau ruhul istijabah mereka itu memenuhi perintah. Hari ini, beberapa hari ke depan, kita akan disibukkan dengan
apa yang kita kenal dengan perintah kurban. Saudara-saudara kita sebagiannya sudah memenuhi panggilan Allah ke Makkah, ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Mereka ruhul istijabah mereka dengan berbagai risiko pengorbanan, mereka sudah pergi ke sana. Sementara kita yang tidak pergi, ada satu perintah Allah yang harus kita buktikan ruhul istijabah kita, semangat memenuhi perintah Allah, yaitu berkorban. Harusnya ketika iman kita kuat, ketika keyakinan kita kepada Allah SWT sempurna, tidak ada halangan buat kita, tidak ada alasan buat kita ketika kita mampu untuk segera menunaikan ibadah kurban ini. Sebagaimana kisah sangat terkenal, yang monumental, spektakuler, yaitu kisah penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya. Kalau kita hari ini, kita hanya mengorbankan sapi atau domba, kambing, mungkin hanya sekitar 2 jutaan. Tapi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anak kandung sendiri yang sudah lama ditunggu-tunggu kelahirannya. Besar dia, remaja dia, sedang betul-betul dicintai. Lalu Allah mengujinya dengan menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Itulah bentuk perintah Allah. Tetapi karena ruhul istijabah, semangat memenuhi perintah Allah SWT sangat tinggi dari Ibrahim, itu mampu beliau lakukan. Satu kisah yang lain yang juga monumental, ketika sahabat Rasulullah di perang Badar, nama beliau adalah Umair bin Hammam. Ketika Umair bin Hammam mendengar perintah untuk berjihad, lalu Rasul mengatakan bahwa siapa yang terbunuh dalam jihad ini dia akan masuk surga. Maka Umair bin Hammam tidak sempat dia menghabiskan kurma yang sudah ada di mulutnya. Karena ruhul istijabahnya, tinggal 1 kurma lagi dia buang. Dia segera maju ke medan perang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ruhul istijabah ini ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hari ini kita akan selalu diuji hari-hari kita, jam-jam dalam kehidupan kita dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah, himbauan-himbauan Allah. Hendaknya kita mempunyai ruhul istijabah, spirit untuk memenuhi segera perintah Allah SWT tanpa rasa syafat. Kalau itu untuk kebaikan kita, harus kita segera tunaikan. Kita juga diancam kalau kita lalai memenuhi panggilan-panggilan itu. Misalnya panggilan sholat saja, kalau kita lalai, Allah mengancam dan neraka wailul lil musallin. Ini orang sholat, tetapi orang-orang alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Salah satu bentuk kelalaian kita adalah lalai dalam hal waktu. Kita kerjakan juga, kita laksanakan juga sholat, tapi sudah diundur-undur. Ini 2 kesalahan kita. Sudahlah kita melalaikan perintah itu, lalu seolah-olah kita yakin hidup kita masih ada berapa menit lagi atau beberapa jam lagi. Padahal tidak ada jaminan bahwa 1 jam lagi, beberapa menit lagi kita masih hidup. Sementara kita sudah mengundur perintah Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya antara kita dengan orang tua, antara kita dengan pemimpin kita, antara kita dengan pendakwah, ada hubungan antara himbauan, perintah dan larangan, mungkin juga edaran terhadap kita. Kalau bagi pihak yang memberikan perintah, bagi pihak yang memberikan himbauan, tentu dia sudah berusaha meyakinkan audiennya, meyakinkan pihak-pihak yang dia himbau. Tetapi kalau spirit atau ruhul istijabah, semangat untuk melaksanakan perintah dari orang-orang yang akan melaksanakan perintah itu lemah, kurang, itulah yang terjadi. Ya, semua perintah, semua himbauan kadang-kadang lewat begitu saja. Sudah berkali-kali, sudah berulang-ulang, tetapi perintah itu tidak bisa dilaksanakan. Mungkin orang tua kita banyak memberikan perintah, nasihat kepada kita. Mungkin pemimpin kita, mungkin termasuk saudara kita sendiri. Bahkan kalaupun itu dari anak kecil sekalipun, kalau isi perintahnya, isi himbauannya adalah sesuatu yang baik, segera kita laksanakan, segera kita
Laksanakan perintah itu, himbauan itu, karena adalah untuk kebaikan kita. Makanya ayatnya adalah fafirru ilallah. Dalam surat Al-Zariyat ayat 50, kalimat adalah fafirru, bersegera, berlari. Fir artinya berlari, tidak bisa lambat-lambat. Fafirru ilallah, bersegeralah untuk memenuhi perintah Allah SWT. Jangan kita melalaikan. Begitu juga dalam bertobat misalnya, kalimatnya apa? Wasari'u ila maghfirat. Bersegeralah, sur'ah, lekas, bergerak cepat melaksanakan taubat atau minta ampun kepada Allah. Sekali lagi kuncinya adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada yang memberi perintah. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kalau itu yakin kepada Allah, yakinlah bahwa yang dari Allah itu pasti benar, pasti untuk kebaikan kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Kalimatnya betul-betul untuk menunjukkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang segera. Berlomba-lombalah untuk memenuhi kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menunda perintah. Sebuah perintah itu pasti dalam hal kebaikan untuk kita semua. Barakallah. Innallah ghafurur rahim. Li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna sya'nakal abtar. Salah satu perintah Allah yang harus segera kita laksanakan adalah berkorban. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menunda-nunda perintah itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafirallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fakullahu azim yasukum wa ashhadu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimisalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La